Assalamualaikum, selamat pagi semuanya dimanapun berada. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu dan tetap semangat di pagi yang cerah, yang segar sekali, barusan mandi. Oke, di sini saya akan coba memperbaiki sebuah aki, dimana untuk aki ini 3,5 H yang sudah lama tidak digunakan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Oke teman, sebelum memperbaiki akinya, di sini sudah saya siapkan sebuah sun resistor, 5 watt 10 ohm untuk melakukan tes beban pada aki yang akan saya perbaiki. Dan untuk sun resistor ini, saat dilakukan tes ini biasanya mengalami kenaikan suhu pada bagian di bodinya sini, dan jika mengeluarkan arus yang lebih besar tentunya. Oke teman, dan di sini saya akan coba lakukan beberapa hal pada aki yang akan saya perbaiki. Dan untuk aki ini kondisinya seperti ini sudah lama tidak digunakan, dan kondisi dari kutub akinya seperti ini. Oke, ini sudah sangat lama. Oke. Dan untuk aki ini induk baterai, untuk kapasitasnya di sini 12 volt 3,5 H untuk pengecasan normal atau pengecasan yang sangat lama. Di sini dibutuhkan 0,4 ampere atau 400 mA selama 5-10 jam untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, dengan penyerapan atau pengecasan yang arus yang kecil sekali. Dan di sini juga ada alternatif pengecasan fast atau pengecasan cepat di 3 ampere cuman 30 menit sesuai dengan kondisi aki yang ada pada aki yang akan diperbaiki, sesuai dengan metode atau keterangan pada cas di bagian ini, charging metode. Oke, dan di sini kita bisa lihat untuk kondisi aki ini, bentuk fisiknya. Oke, ini sangat penting sekali. Oke, masih keadaan lurus di bagian kanan dan kiri, di bagian samping. Oke, dan saat digerakkan seperti ini juga tidak bunyi pada bagian di dalamnya, tidak ada suara. Oke, seperti ini cara saya untuk memudahkan melihat kondisi suatu aki sebelum saya perbaiki, karena di sini saya membeli dari bengkel atau aki bekas yang sudah tidak digunakan, dan saya akan coba perbaiki. Dan untuk kondisi penutupnya di sini, ini belum pernah dibuka, belum pernah dibuka, masih rapi, jadi belum pernah dicukit dari penutupnya sini. Dan saya akan coba buka di bagian akinya ini, di penutupnya sini. Jika teman-teman mempunyai aki yang jenis seperti ini, ini bobotnya lebih berat, dan tentunya sel di dalamnya juga lebih tebal. Untuk aki jenis seperti ini bisa mencoba cara seperti ini. Kita buka di bagian penutupnya. Ini sudah saya buka penutupnya. Masih keadaan rapi, belum pernah dibongkar sebelumnya. Dan di sini ada 6 lubang. Dan saya akan mengecek dari dalam selnya. Untuk di dalamnya seperti ini. Saya lihat dulu. Teman. Untuk selnya ini masih rapi. Di sini ada warna agak putih di bagian tengah sini. Saya cek dulu. Sebelah sini, bos.
Oke, seperti ini. Oke, ini ada sulfur sedikit. Oke, putih-putih. Oke teman, dan di sini saya akan mengecek dari aki ini untuk lebih memudahkan pengecekan suatu aki. Di sini saya akan siapkan volt digital. Oke, volt digital untuk voltase aki 12 volt. Oke, karena sebelumnya saya tidak mengetahui dari voltase ini. Oke, ini barusan saya ukur seperti ini. Jadi saya lihat bentuk fisiknya, ini masih dalam keadaan bagus, dan tentunya di sini kebetulan sekali untuk voltasenya juga lumayan, masih di 12 volt. Dan untuk aki yang akan diperbaiki, ini untuk voltase seperti ini. Sebelum melihat bagian dari fisiknya sini, dari fisik akinya, ini biasanya saya lakukan sekitar 11 volt ke atas. Jadi saya pastikan di dalamnya sebelum membuka, saya pastikan di dalam plat sel akinya ini dalam kondisi masih rapi, tidak mengalami masalah pada setiap lubangnya. Karena untuk aki 12 volt ini setiap lubangnya ini menghasilkan minimal harus 2 volt. 1 2 3 4 5 6 ini harus 2 volt. Jadi saat dijumlahkan sekitar 12 volt. Ini minimalnya seperti itu. Oke teman, dan di sini saya akan melakukan pengetesan pada aki ini. Saya gunakan shunt resistor tadi yang 5 watt 10 ohm. Oke, ini berapa pelepasan dari voltasenya. Oke, saat saya hubungkan seperti ini. Oke, 11,8. Oke, dan di sini suhunya naik. Oke, ini saya pastikan arusnya ada. Oke, mungkin agak besar, jadi ini untuk suhunya shunt resistornya ini juga naik karena di sini saya tidak mempunyai alat deteksi panas. Oke, untuk tahap selanjutnya saya akan tes menggunakan shunt resistor 4 buah seperti ini. Oke, saya rangkai paralel. Sama untuk ukurannya 5 watt 10 ohm. Saya gabung menjadi 4 bagian. Dan di sini untuk satu shunt resistor ini akan saya lihat berapa arus yang mengalir, karena setiap aki ini saat dites ini berbeda-beda untuk nilai arus yang dialirkan pada saat diukur menggunakan ampere meter. Bisa tes berapa ampere. 1,15. 1,15 ini menggunakan satu shunt resistor. Jadi saat menggunakan 4 buah shunt resistor ini sekitaran mungkin 4,4 ampere. Jadi saat dilakukan pengetesan beban pelepasan voltase pada aki ini, saat saya tekan tombol push buttonnya ini, karena push buttonnya ini menghasilkan arus yang sangat kecil sekali di 100 mA. Jadi saya tambahkan supaya lebih aman menggunakan relay 12 volt. Untuk kapasitasnya di sini 10 ampere 24 volt AC. Seperti ini. Dan di sini saat saya tekan ini akan mengalirkan bagian positif aki, kemudian ke relay aktif on menyambung, dan arus mengalir dari bagian positif melalui shunt resistor sekitar 4,5 ampere kemudian ke negatif. Dan di sini saya akan mengetes dari shunt aki ini berapa voltase saat pelepasan voltase saat dilakukan pengetesan sekitar 4,5 ampere. Oke, saya pasang dulu berapa voltase yang dikeluarkan atau dihasilkan saat dilakukan pengetesan. Oke bos, saya pasang dulu. Oke, untuk biasanya pengetesan di sini saya menggunakan 15 detik. Oke, sekitaran 15 detik. Saya tekan dulu. 1. Sebentar, kurang pas bos. Ini kutubnya kurang bersih.
nah, stabil. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, sekitaran 10,9 atau 11 volt. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk sun restore-nya juga mengalami kenaikan suhu. Ini sudah saya tambahkan, aluminium pendingin ini supaya lebih aman dan tentunya lebih awet dari sun restore-nya. Untuk rangkaiannya sudah ada di video saya sebelumnya untuk alat tesnya ini. Oke. Dan di sini saya akan gunakan pengetesan menggunakan cas aki BRT, di mana di dalamnya ini sama seperti pada sun restore ini untuk alat bebannya, tapi menggunakan arus sekitar 3 ampere, dan saya akan melakukan pengetesan pada aki ini dan apakah sama untuk hasilnya. Oke, di sini saya akan siapkan pengetesan. Oke, untuk di sini sedang melakukan perbaikan aki untuk aki 12 volt. Oke, dimana untuk kondisi aki ini, oke, ini normal, nyalanya terang tetapi tidak kuat di starter, jadi saya gunakan desulfator untuk menaikkan arus di dalamnya. Oke, menggunakan desulfator, menaikkan voltase, dikembalikan lagi ke akinya. Oke teman, dan di sini saya akan pasang jabet pengisiannya. Oke, dari baterai charging. Untuk cas aki BRT, sebentar bos. Oke teman, dan di sini saya akan coba nyalakan dari alat casnya. Oke, untuk voltasenya di sini sekitaran, didiagnosa sekitar 12,3 dari voltase akinya. Oke, voltase akinya. Oke, melakukan pengetesan beban. Oke, sedang mendeteksi voltase aki. 12,29. Oke, pengetesan aki, dan di sini sudah berjalan. Oke, ini LED birunya menyala, dan di sini untuk pengetesan sama 11 volt 10,9, sama seperti alat tes yang tadi. Untuk alat cas BRT ini menghasilkan arus sekitar 3,5 ampere. Oke teman, dan untuk kondisi aki ini 82%. Oke, 82%. Dan di sini ada beberapa keterangan untuk indikator dari saat pengetesan. Oke, di sini untuk C1 seperti ini, performa aki kurang dari 125%. Oke, kemudian error 2, performa aki kurang 12,5%. Oke, karena di sini kapasitasnya hampir mendekati 80% atau lebih dari 80% D3. Jadi di sini disarankan ganti aki atau dicas ulang, dan di sini saya akan coba memperbaiki kondisi aki ini sesuai dengan alat tes yang bekerja pada cas aki BRT. Saya akan coba lakukan beberapa tahapan seperti ini, dan di sini saya akan lakukan pengetesan pada aki 12 volt ini 3,5 Ah. Oke, apakah bisa mengeluarkan arus, dan di sini saya siapkan sebuah dop motor. Bisa lihat voltasenya lagi. Saya gunakan dop lampu motor depan yang 12 volt 25 watt. 12 volt 25 watt. Oke, 12 volt 25 per 25 watt. Karena di sini untuk dop lampu depan ini biasanya bawaan asli motor yang nyalanya terang, dan arus yang dikeluarkan juga sangat ringan pada sebuah
dop lampu motor yang bawaan motor. Ini umumnya 12 volt 25 watt per 25 watt, dimana saat nyala lampu ini digunakan pada motor ini satu titik, ini biasanya lampu jarak dekat, ini menghasilkan 12,25 bagi 12 sekitaran mungkin 2 ampere lebih sedikit. Untuk arus yang mengalir pada lampu ini satu titik, jadi saat digunakan 2 titik ini menghasilkan arus sekitar 4 ampere lebih sedikit, 4 ampere setengah mungkin seperti itu. Dan di sini saya akan melakukan pengetesan. Apakah bisa menyala? Seperti ini. Sudah menyala, lebih terang, sekitaran 11,5. Dan di sini saya akan gunakan 2 titik lampu ini. Ini saya nyalakan semuanya. Berapa pelepasan voltasenya? 11. Hampir-hampir sama dengan sun resistor. Menggunakan lampu motor 12 volt 25 watt. Atau menggunakan ini sun resistor 10 ohm 5 watt 10 ohm, ini 8 buah. Ini hampir mirip sama hasilnya dengan menggunakan dop lampu ini, menyalakan kedua titiknya di sini. Untuk hasilnya di sini hampir mirip-mirip 11 volt. Teman-teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan lakukan pengetesan lagi menggunakan arus yang lebih besar, karena saat menggunakan arus sekitar 4,5 ampere ini masih di 11 volt atau masih dalam kondisi aman. Dan di sini saya akan coba tes menggunakan dinamo starter motor. Ini saya umpamakan di motor, di motor yang sedang dipakai saat dilakukan pengetesan atau saat dilakukan starter. Untuk voltasenya seperti ini, saya tekan dulu sekitar 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Teman, di sini sekitaran 9 volt. Jadi aki ini benar-benar lemah atau tidak bisa digunakan pada starter motor, tetapi untuk listrikan atau lampu-lampu dari motor ini masih normal. Jadi di sini saya akan coba untuk melakukan perbaikan. Di sini saya akan siapkan sebuah air aki yang biasa atau air bersih seperti ini. Ini air akinya tidak ada reaksi dari kimia pada air yang bersih ini. Ini benar-benar bersih, tidak ada strumnya. Tidak ada strumnya. Jika kena logam atau besi seperti ini juga tidak ada reaksi timbul gelembung mengeluarkan uap. Jadi di sini benar-benar air bersih. Sebelum saya tambahkan pada aki ini, apakah aki ini benar-benar kosong dari airnya? Ini sudah ada. Mungkin tidak semuanya. Ini ada, karena saya tidak mengetahui sebelumnya. Mungkin ada air akinya, tetapi untuk air akinya mungkin di bagian tertentu. Di sini kosong, di sini ada, di sini ada. Di sini ada, dan ada satu sel mungkin yang kering, benar-benar kering, tidak ada cairan akinya, sehingga karena masih basah tetapi tidak ada cairan akinya, sehingga arus yang dikeluarkan melalui beberapa plat sel ini, karena untuk sel ini terhubung secara seri berjajar antara kutub positif sampai kutub negatif ini. Jadi saat cairan ini mungkin berkurang, mungkin cuma 30%, jadi tidak benar-benar basah, membasahi dari tisu atau plat sel di dalamnya, sehingga arusnya yang dikeluarkan ini tidak begitu kuat. Teman-teman, dan di sini saya akan tambahkan cairannya. Seperti ini cairan biasa, ini air murni, air sumur. Teman-teman bisa coba cara ini. Apakah aman? Dan di sini saya akan tes lagi untuk hasilnya.
aki ini. Oke, saya tambahkan ke sedikit atas selnya. Oke, saya sedot lagi seperti ini. Oke, saya sedot lagi sampai saya lihat dari plat sel di dalamnya ini ada genangan di atas selnya sedikit, karena di sini untuk aki jenis seperti ini sangat mudah sekali dilihat dari kondisi sel di dalamnya. Jadi cukup melihat dari warna plat selnya apakah masih rapi, dan tentunya air akinya ini masih bening. Ini wajib dicek untuk setiap lubangnya. Jika ada sulfur pada salah satu lubang selnya, ini mungkin bermasalah di output pengukuran dari voltase akinya. Ini bisa sampai mungkin cuman 10 volt. Ini adalah salah satu penyebabnya. Oke teman, dan di sini saya akan lakukan proses selanjutnya. Saya akan siapkan proses selanjutnya. Saya sudah siapkan jabet pengisian. Jabet pengisian sebentar. Jabet pengisian seperti ini, dan saya akan ukur voltasenya seperti ini. Oke, saya on-kan alatnya. Oke, 13,6, 13,7. Ini arusnya langsung masuk, karena untuk sebelumnya bisa menyalakan lampu, jadi arusnya ini sudah terhubung ke semua bagian di plat selnya, jadi voltasenya langsung mengikuti dari voltase aki. Oke teman, dan untuk di sini arus pengisiannya seperti ini. Oke, di sini ada LED indikator berwarna merah dan hijau. Oke, dimana saat merah ini menyala, ini voltase aki kurang dari 12 volt, dan di saat LED ini yang hijau menyala, ini saat melakukan pengisian di antara 13 sampai 15 volt LED ini menyala, dan arus yang dilakukan pengisian pada aki yang tadi sekitaran 3 ampere, karena di sini untuk arus di dalam akinya ini setiap plat selnya ini benar-benar kosong, jadi pengisiannya berjalan sekitaran 3 ampere, dan voltase akinya seperti ini. Voltase akinya 14,54. Dan di setiap lubangnya seperti ini. Saya tambahkan lagi cairannya. Di sini masih kurang rupanya yang sebelah kanan. Ini kurang basah. Dan untuk aki seperti ini dikatakan aki kering. Ini menurut saya, karena saat digunakan ini, saat posisi di seperti ini, posisi berdiri ini tidak ada cairan yang tumpah, maupun posisi tidur dimiringkan juga tidak mengalami masalah atau keluarnya air aki. Jadi di sini bebas perawatan, cuma melakukan pengecekan pada voltase aki. Kita bisa gunakan sekitar 1-2 tahun. Jadi teman-teman jika mengalami hal seperti ini, voltase aki atau kapasitas aki mulai mengalami penurunan, tidak kuat dilakukan kelistrikan ataupun arus yang besar seperti starter, teman-teman bisa melakukan tips seperti ini, melakukan pengecekan pada setiap lubang selnya
apakah cairannya ini sudah berkurang, karena saat dilakukan pengisian seperti ini pada saat digunakan di motor ini sama dengan melakukan pengisian pada saat saya lakukan seperti ini. Oke, ini hampir mirip sama cara kerjanya saat dipasang di motor. Jadi voltasenya seperti ini 14,4 volt, dan saat dilakukan pengisian karena di sini aki 12 volt, oke, dibutuhkan voltase di atas voltase aki. Jadi maksimalnya ini 14,5 volt sampai 15,5 volt, dan saat terjadi reaksi pengisian ini setiap selnya ini mengeluarkan uap yang sangat mengeluarkan penguapan air aki pada setiap selnya. Jadi untuk aki bebas perawatan atau aki kering seperti ini, penguapan dari air akinya ini berlangsung sangat sedikit sekali atau penguapannya ini cukup kecil, jadi sangat awet sekali untuk digunakan pada kendaraan. Oke, dan untuk sistem pengisian pada aki kering ini cocoknya menggunakan voltase di 14,5 volt, dimana penguapan dari air akinya ini akan lebih lama. Oke, penguapan atau pengurangan air akinya ini akan lebih lama dengan menggunakan kiprok bawaan motor atau regulator bawaan motor, dimana outputnya ini 14,47 volt. Oke, ini biasa saya gunakan untuk alat cas yang saya pakai seperti ini, menggunakan kiprok motor bawaan dari motor yang karburator. Ini untuk yang hijau ini biasanya Absolute Revo, Mio Carbu, Vario Carbu, Beat Carbu, Suzuki Smash. Ini teman-teman bisa menggunakan kiprok ini, dimana untuk kiproknya ini saya tidak membeli baru, jadi saya gunakan yang bekas, dimana untuk jalur yang saya pakai adalah in kabel putih dari spool mesin, kemudian negatif dari kiproknya ini yang ke bodi motor, dan jalur positif yang ke aki. Jadi saya gunakan yang 3 pin, dimana untuk satu pinnya ini yang ke lampu motor, lampu depan motor ini sudah mengalami masalah. Ini lampunya sering putus, tapi pengisian akinya ini normal. Teman-teman bisa menggunakan kiprok ini untuk alat cas yang otomatis dan tentunya bisa untuk memperbaiki aki kering. Oke, dan di sini saya akan melihat dari rangkaian ini, karena di beberapa komentar ada yang berkomen untuk rangkaian cas dari aki ini. Untuk videonya yang ditunggu rangkaian cas aki. Dan di sini untuk rangkaiannya. Teman, dan di sini untuk rangkaian cas akinya. Ini lengkap dengan lampu LED indikator dan beberapa jenis kiprok. Dan di sini saya menggunakan trafo. Untuk yang pertama di sini ada ini yang ke PLN, kemudian trafo CT. Trafo CT yang 3-5 ampere. Di sini ada bagian yang ke 220, 0 ke 220 ini ke PLN, ditambahkan saklar, kemudian fuse atau sikring. Kemudian di jalurnya sini yang 0 ke 12 ini biasanya 500 mA. Ini bisa ditambahkan diode, dan kemudian ditambahkan kipas pendingin. Dan untuk jalur dibaliknya dari trafo ini ada output CT, CT 18. Kemudian saya tambahkan di sini untuk diodenya memakai 6 ampere teman. 6 ampere diodenya, 6 ampere. D6 ampere. Untuk diodenya D6, diode 6 ampere. Untuk strip yang warna putih adalah tanda di sini.
Oke, menghadap keluar, dan di sini menghasilkan kutub positif, dan di CT-nya ini menghasilkan kutub negatif. Kemudian masuk ke jalur kiprok, dan di sini untuk kiproknya yang warna hijau. Kebetulan untuk kiprok ini warna hijau. Untuk warna hijau, jika teman-teman mempunyai kiprok yang warna hijau, di sini untuk jalurnya yang warna hijau seperti ini positif. Di sini yang ke satu ini jalur input dari spool. Ini input dari spool. Yang ketiga ini output ke aki atau plusnya, ini yang plus ke aki. Oke teman, untuk yang warna hijau ini saya revisi. Ini saya lihat kembali. Karena di sini yang warna hijau untuk pinnya di sini. Yang sebelah kanan atas ini adalah jalur yang ke trafo. Saya revisi dulu. Ini in atau masuknya yang ke masuknya yang ke nomor 1 di sini. 1 itu bos. Terus yang kedua ini adalah plus, ini benar plus. Dua plus. Ketiga adalah negatif. Ketiga adalah negatif. Jadi cuman keliru di sini, tapi di sini sangat vital sekali karena di sini adalah jalur lampu motor. Jalur ke lampu besar utama atau lampu motor seperti ini. Jika dihubungkan dari trafonya ini, kita memakan dari jalur trafo yang ke CT-nya ini, yang plus ini kita hubungkan ke jalur lampu. Di sini karena terdapat langsung short arus yang mengalir ke bagian pin yang di kiri bawah ini langsung besar. Jadi saat salah pemasangan ini trafonya bisa langsung panas dan bisa terbakar dari spool di outputnya sini yang 18 volt. Jadi mohon untuk berhati-hati saat pemasangan dari pin yang output ke CT ini. Ini untuk yang jalur hijau, ini adalah kanan bawah, maaf kanan atas yang in ke jalur CT. Kemudian yang 3 ini adalah positif, maaf yang jalur 2 adalah positif, jalur positif, dan sini jalur negatif. Dan untuk selanjutnya di sini jalur ke sini, ini memakai yang trafo, maaf kiprok yang warna hitam bawaan Honda biasanya. Yang Honda ini jalurnya berbeda dengan yang warna hijau. Yang warna hijau ini jalurnya seperti ini, yang warna merah seperti, yang warna hitam seperti ini. Kalau hitam ini biasanya di motor Honda lama, Supra, Grand, yang ori. Ini soketnya warnanya seperti ini. Di kiri bawah ini ke input, kemudian kiri atas ini plus, dan kanan bawah ini adalah negatif. Dan untuk selanjutnya setelah dari output di akinya sini, output dari trafo, dari trafo plusnya, kemudian ke kiprok, kemudian di kiprok sini output ke positif, dari positif ke plus, maaf ke indikator ampere. Di sini saya gunakan ampere analog 10 ampere, kemudian fuse, kemudian ke plus aki, dan di bagian sini yang ke negatif, di sini saya tambahkan 2 diode 6 ampere 2 buah, dimana saat dilakukan pengisian, di sini saya tambahkan tombol on off booster untuk menaikkan voltase, dimana saat di sini bagian positif ini langsung terhubung ke negatif dari CT, ini bisa menghasilkan output 14,4 volt, yang langsung ke negatif. Jadi saat tidak dihubungkan, di sini kita putus jalurnya,
Oke, ini arus mengalir melalui negatif, kemudian ke diode 6 ampere 2 buah, dan setiap diode ini saat pemasangan satu buah menaikkan voltase 0,5 volt. Jadi saya gunakan 2 buah menaikkan 1 volt. Oke, kemudian ke negatif. Dan di sini untuk jalur lampu LED-nya seperti ini, dan jalur lampu LED indikator. Untuk LED yang warna merah ini saya kasih LED warna merah, kemudian resistor 330 ohm sampai 100k 100 kilo ohm, kemudian zener 9 volt untuk pemasangan zener yang strip hitam. Oke, yang kayak kaca ini strip hitamnya menghadap ke positif. LED hijaunya ini LED hijau di sini terhubung ke 330 volt 330 ohm sampai 100k, kemudian diode zener 12 ohm. Dan LED biru ini mengindikasi bahwa arus tidak bisa masuk ke dalam plat sel akinya, atau arusnya itu terputus, mungkin selnya itu pecah. Jadi intinya di sini arusnya tidak bisa masuk. Ini LED indikator yang warna biru akan menyala, dimana di sini ada LED biru, kemudian resistor 330 ohm dan diode zener 15 volt terhubung ke negatif. Oke, seperti ini teman, untuk beberapa rangkaian di dalamnya. Dan di sini saya tambah tombol tes atau saklar tes menggunakan lampu motor, saya kasih 2 buah. Kebetulan di sini saya gunakan lampu motor yang H4 punyanya Vision. Oke, saya gabung jadi 2, mengeluarkan arus sekitar mungkin sama 2 amperan, 3 sampai 2 ampere. Oke, saat dites lampu ini apakah nyalanya terang. Oke teman, dan di sini sesuai dengan video saat dilakukan pengisian pada aki. Oke, ini teman bisa menggunakan seperti ini untuk rangkaiannya. Ini bisa di screenshot atau digambar, ditonton ulang juga boleh teman. Oke, seperti ini rangkaiannya. Oke, di sini bisa gunakan kiprok ori Varius 110 yang soket hijau. Oke teman, dan di sini saya akan lihat hasilnya saat pengisian aki ini. Ini berjalan sesuai dengan video mungkin sekitar 20 menit, dan hasilnya seperti ini. Voltasenya sudah menurun di 14,48 volt. Oke, nanti mungkin fullnya atau normalnya itu 14,4 volt. Dan di sini untuk arusnya ini sudah menurun. Voltase 14,48 volt dan arusnya sudah di bawah 2 ampere sedikit. Tadi 3 ampere. Tadi 3 ampere. Dan saya akan coba lihat voltase dari akinya. Saya off-kan dulu. Off. Oke, saya off-kan. Saya tarik japit casnya. Sebentar. Tarik casnya. Oke, sudah off. Oke, dan di sini untuk voltasenya 12,8. Oke, ini saya tes. Oke teman, karena di sini tadi saat pengetesan menggunakan shunt resistor ini 11 volt, jadi saat menggunakan alat tes yang beban 4,5 ampere ini 11 volt, ini dikatakan normal. Dan di sini saya akan coba tes menggunakan yang dinamo starter tadi. Saat pengetesan voltase akinya ini 9 volt. Oke, di sini saya akan coba lagi untuk hasilnya saat menggunakan dinamo starter. Oke, saya pasang dulu bos. Oke, 12,6. Saya tekan sekitar 5 detik. Oke, sip. Sudah 11 volt ke atas. Oke, sudah mulai normal. Oke, alhamdulillah sudah berfungsi alat casnya bos, perbaikannya. Dan di sini
kita tinggal melakukan pengisian kembali, oke, menggunakan cas kiprok motor. Oke, menggunakan cas kiprok motor. Bentar bos, ini casnya dua, yang satu 5 ampere yang bagus, satu 5 ampere yang biasa. Untuk 5 ampere yang biasa ini saya gunakan untuk voltase aki yang benar-benar rendah, dan untuk aki yang 5 ampere yang bagus ini saya gunakan untuk voltase aki yang lebih tinggi atau mengalami penurunan voltase yang tidak begitu, pelepasan voltase yang tidak begitu besar. Oke. Dan untuk proses selanjutnya di sini saya akan lakukan pengecasan. Oke, seperti ini. Ini yang biasa saya lakukan. Oke, saya cas di 14,5 volt. 14,5 volt, dan saya biarkan sekitar mungkin bisa 12 jam karena di sini otomatis berhenti di 14,5 volt dan berkedip-kedip mengeluarkan arus kejutan sangat kecil di saat voltase ini sudah mendekati 14,5 volt dan arus yang dihasilkan sudah mencapai 0. Jadi di sini sangat penting sekali untuk rumusnya. Oke. Untuk rumusnya voltasenya sekitaran 14,5 volt dan arusnya ini sudah mendekati 0. Ini saya pastikan arus di dalam aki ini yang tersimpan sudah besar dan tentunya normal kembali dengan indikasi suhu di baterainya ini tidak mengalami kenaikan atau berada pada suhu ruangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan tentang perbaikan aki bisa tulis di kolom komentar. Salam berkarya.